pasti menang di kancah perang. Lihat Yesus Raja pahlawan besar, semua musuhnya binasa gelap. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini Kamis 27 Oktober 2022, yaitu dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita sudah pernah mendengar sebuah lagu yang berjudul Ajaib Benar atau Amazing Grace. Itu diciptakan oleh seorang yang bernama John Newton. Latar belakang John Newton ini, sebelum dia menuliskan lagu, dia adalah seorang pelaut. Kebiasaannya dia selalu berkata-kata yang tidak baik, parangainya juga sangat liar. Dia mengucapkan banyak makian, kata-kata yang benar-benar kotor. Tetapi karena memang demikianlah yang dia lihat, mulai dia kecil sampai dia menjadi seorang pelaut, bekerja bersama dengan ayahnya. Dia menjual manusia, memperdagangkan manusia untuk menjadi budak. Keuntungannya dia miliki sendiri, dan dia juga tidak mempunyai agama tertentu yang dia yakini atau yang dia hidupi. Dalam perjalanan panjang dan ketika dia berganti kapal, dia menemukan sebuah Alkitab. Kemudian dia membuka Alkitab itu dan terbukalah kitab Yunus. Dia membaca kisah Yunus, bagaimana Yunus ketika menolak perintah Tuhan, dia bersembunyi, dia berlari, tetapi dalam perjalanannya dengan kapal dia tenggelam dan kemudian dia masuk dalam perut ikan selama 3 hari. Tetapi kemudian Tuhan membuat ikan itu memuntahkannya lagi, dia tetap selamat. Hal ini sangat menarik bagi dia, John Newton, dan berpikir kalau yang terjadi dengan Yunus itu terjadi dengan kami semua, wah sungguh sangat mengerikan. Itulah dalam benaknya setelah dia membaca kitab Yunus. Kemudian perjalanan panjang, ternyata cuaca tidak baik. Ombak besar mengombang-ambingkan kapal yang dinaiki oleh John Newton dan bersama dengan teman-teman sekerjanya. Akhirnya kapal itu pun mulailah dimasuki air. Mereka berusaha dengan keras memompa air itu supaya kapal itu tidak tenggelam. Akan tetapi ternyata sepertinya John Newton melihat tidak ada lagi harapan. Dengan spontan dia berkata dan berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Perkataannya itu membuat dia terpukul dan kemudian mengingat kembali bagaimana Yunus dalam Alkitab yang dia baca. Dan sejak saat itu Yunus membuat John Newton mengalami perubahan. Sama seperti Yunus akhirnya kembali mengikuti perintah Allah, dan John Newton mengenal Allah dan mulai menggeluti firman Allah dan menjadi seorang hamba Tuhan.
Dan kemudian dia menuliskan lagu ini, Ajaib Benar, Amazing Grace. Apa hubungannya dengan nats kita hari ini? Kalau kita baca mulai dari ayat 1, diterangkan di sana, pengkhotbah mengingatkan kita, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat. Jangan ketika sudah tiba hari malang di sana kita ingat Tuhan. Tetapi setiap waktu kita harus ingat akan pencipta kita agar kita pun mengetahui bagaimana kita melangkah ketika kita bersikap, bertutur kata kepada setiap orang. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Karena ternyata bagaimanapun lelahnya kita belajar, lelahnya kita mencari harta, lelahnya kita mengejar segala yang kita harapkan di dunia ini, ternyata itu semua adalah sia-sia. Karena kita mati pun tak ada satupun yang kita bawa. Tapi ketika kita mati, perbuatan kita apa yang baik dan apa yang jahat, itulah yang akan mengikut kita. Itulah pesan daripada nats kita hari ini, Pengkhotbah 12. Oleh karena itu, firman ini kembali menegaskan akhir kata dari segala yang kita dengar. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan bukan berarti kita menjadi negatif atau menjauh atau menjadi seperti seorang yang fobia, tetapi mengarah kepada hal yang positif, menggambarkan bentuk ketakutan yang sehat, yaitu dengan menghormati Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, tutur kata kita, mengejar impian kita, harta, atau mengejar ilmu pengetahuan. Bagi kita yang sedang belajar, haruslah dengan takut akan Tuhan. Ada ketundukan bahwa apapun yang kita lakukan tidak boleh melenceng dari kehendak Tuhan. Maka ini adalah kewajiban bagi kita semua. Karena apa yang kita miliki tidak dapat mengikuti kita ketika kita sudah mati. Tetapi perbuatan yang berdasarkan takut akan Tuhan dan yang berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, itulah yang akan menyertai kita kelak kemana kita akan diarahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Orang yang takut akan Tuhan dan setia kepada perintah-perintahnya, maka dialah yang bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak akan pernah kita temukan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami hari ini, bahwa apapun yang kami kejar dengan lelah, dengan susah, menghabiskan waktu kami mulai pagi sampai malam, bahkan terkadang kami tidak memiliki waktu bersama-sama dengan keluarga. Kami juga bahkan tidak memiliki waktu lagi untuk bersekutu dengan Engkau bersama-sama dengan teman seiman. Tetapi ternyata semuanya adalah kesia-siaan, karena apa yang kami kejar di dunia ini tidak akan ada satupun yang dapat mengikut kami kelak ketika kami sudah berakhir dari dunia ini. Oleh karena itu Engkau mengingatkan kami agar kami tetap takut akan Engkau Tuhan, setia berpegang kepada perintah-perintah-Mu dalam mengejar segala cita dan segala impian kami di tengah-tengah dunia ini. Karena segala sesuatu buah daripada takut akan Engkau dan setia berpegang kepada perintah-perintah-Mu, itulah yang akan mengikut kami kelak ketika kami berakhir dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan selalu memberikan kami kekuatan dan hikmat
untuk melawan segala keinginan daging yang membuat kami menjadi malas mengikuti segala ketetapan-ketetapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Lihat Yesus Raja pahlawan besar, semua musuhnya binasa.